Mbak Siti. Shalom, Mbak Shalom, Siti. Pak. Ya, Shalom. apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oh, Bagus sekali. haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Mbak Siti sudah hadir dan banyak teman-teman yang ingin mendengarkan kesaksian Mbak Siti karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik yang telah menjamah kehidupannya sehingga Mbah beroleh keselamatan yang sempurna, artinya diberi tiket untuk pulang ke surga. Amin. Luar biasa sekali ya. Dan juga terima kasih nih sudah hadir. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, bagaimana kisah selengkapnya? Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Siti. Mbak Siti ini kan tadinya dari iman yang berbeda, ya. Nah, bagaimana sampai dia bisa mengenal Tuhan? Itu yang menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum lebih jauh, saya mau tanya sedikit nih sama Mbak Siti. Bahkan di dalam latar belakangnya imannya berbeda ya, latar belakangnya imannya berbeda ya. Iya, Pak. Nah, itu boleh diceritakan nggak Mbak? Itu bagaimana kegiatan-kegiatan Mbak dulu di dalam iman yang lama? Seperti apa Mbak jalankan? Ya, dulu saya kayak layaknya anak kecil biasa dianjurkan untuk sekolah, ikut mengaji, sholat 5 waktu, puasa sebulan penuh. Terus dilakukan itu wajib dilakukan oleh Mbak Siti? Iya, wajib, Pak. Nah, kalau seandainya tidak dilakukan, ada sanksi nggak? Ada. Iya, ya. Sanksi dari siapa? Orang tua apa orang dari? Tua. Orang tua. Seperti apa sanksinya? Ya, pasti dapat omelan ya. Oh, dapat omelan. Dapat dikasih arahan ya. Harusnya begini, jadi anak kayak umumnya anak sekitar. Waktunya ngaji ya ngaji. Oh, harus taat. Iya. Oh. Ngajinya seminggu sekali apa? Setiap hari. Oh, setiap hari. Ya. Oh. Tapi Jumat libur, sorry. Oh. Maaf saya lupa. Jumat libur. Jumat sholat berjamaah. Kalau maghrib toh. Oh, kalau maghrib toh ya. Iya. Oke. Terus bagaimana Mbak Siti menjalankannya, pernah nggak sampai istilahnya lalai di dalam kegiatan-kegiatan yang diwajibkan itu? Kalau untuk kegiatan wajib itu, misal kita mau lalai, selalu diingatkan sih Pak. Tapi waktu kita waktu kerja, udah ndak bareng sama orang tua, ikut bos gitu, kadang ya ndak ada sing inget gitu. Oh, jadi orang tua sudah nggak ingatkan, sudah mulai agak berkurang. Oh, mulai berkurang. Iya. Ya. Jadi sudah ya tergantung situasi itu ceritanya. Iya, ya. Iya. Oh, tapi tidak mikirin itu ada sanksi dari Tuhannya atau bagaimana? Waktu itu kan kalau di depan orang tua kita bisa saja pura-pura kan, tapi kalau di depan Tuhan ada pikiran nggak? Nanti kalau saya nggak jalankan nanti nggak masuk gitu dihukum ya. Ada sih. Tapi karena kita udah kerja, udah banyak kegiatan, mungkin ya udah agak kendur sih Pak. Udah agak renggang, nggak segiat waktu kita masih kecil. Oh gitu ya. Ya. Jadi begitu sudah kerja, situasinya sudah mulai berubah. Iya. Sudah mulai berbeda. Iya Pak. Ya. Nah Mbak Siti, pemahaman Mbak Siti dengan yang non Muslim seperti apa waktu masih di iman yang lama? Kalau saya netral. Ya. Ya, ndak beda ke berteman sama beda agama. Tidak masalah. Tidak masalah. Ndak mempengaruhi. Gitu, Pak. Cuma yang dimengerti sama Mbak Siti, orang Kristen itu seperti apa? Karena dulu saya ikut. Misalnya menyembah. Iya. Seperti apa itu? Ikut bos itu Kristen Katolik. Di sana itu ada salib, terus ada patungnya. Saya kira yang nyembah patung, Pak. Oh. Makanya terus kayak
cara pikirnya, oh mungkin karena ndak sejalan, ndak seiman, banyak perbedaan. Tapi memang didoktrin seperti itu dulu. Pernah diajarkan kalau orang Kristen itu menyembah patung atau bagaimana? Ya, ada dengar. Ada dengar. Ada dengar. Dari cerita gitu. Misalnya pas lihat YouTube, Pak ikut pengajian gitu, ada yang berbicara seperti itu. Ada yang mengajarkan seperti itu. Iya. Makanya jangan sampai ikut Tuhan Yesus. Iya, kalau bisa. Dulu sebelum kenal. Iya. Ya, oke lah. Itu luar biasa ya kasih Tuhan ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Dia tidak marah-marah, dia tidak merasa tersinggung, dia tidak merasa terhina. Wah, ini menghujat nih, kurang ajar nih ya. Ini menghujat saya, ini melecehkan. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Karena dia mengasihi manusia. Dia mengasihi semua, siapapun. Dari latar belakang apapun, dari iman apapun, dari warna kulit apapun, dari suku apapun, dari negara manapun, dia sayang semua. Karena itu semuanya itu diciptakan oleh dia. Itulah Tuhan yang benar, seperti yang ditulis di dalam Matius 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, dia tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau dia berkata seperti itu, saya tidak mau percaya sama dia. Berarti dia Tuhan satu golongan. Dia bukan Tuhan, ya. Dia Tuhan satu kelompok saja. Tapi firman-Nya sempurna. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa kan? Dan itu siapa saja. Pokoknya yang letih lesu berbeban berat, datang kepada dia. Dan yang lebih luar biasanya, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak berkata, marilah kamu yang bebannya kecil-kecil, yang ringan-ringan. Karena aku hanya bisa tolong yang ringan-ringan. Kalau yang berat-berat, cari yang lain. Dia tidak seperti itu. Jadi di sini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Mbak Siti. Nah, bagaimana ceritanya nih sampai di dalam perjalanannya bisa mengenal Tuhan Yesus? Waktu itu saya punya teman cowok yang akhirnya sekarang jadi suami saya. Dia sudah beda agama sebelumnya. Mbak Siti tahu nggak waktu ketemu dia, dia agamanya lain gitu? Kayaknya tahu. Kayaknya tahu. Tahu, Pak. Soalnya dari paras mukanya ada blasteran, dia pasti bukan muslim. Oh, itu berarti dibablas aja ya? Iya. Pokoknya yang penting cinta jalan terus. Oke, terus. Waktu itu belum tumbuh cinta nih. Oh, belum tumbuh cintanya. Teman. Oh, masih teman. Lihat setiap hari. Kan saya kerja, bila pas dia tempat kerjaan itu deket. Sering lihat lah setiap hari. Sering lihat terus kenalan. Jatuh cinta. Ya. Oh, masih belum. Oh, belum. Kenalan dulu, terus saya kerja di luar negeri itu jadi pacaran jarak jauh. Oh, pacaran jarak jauh. Iya. Oke. Terus? Ya kita pengenalan dulu basa-basi lah dari lewat HP itu. Nah, setelah saya selesai kontrak, saya pulang ke Indonesia, kita ketemuan. Diajak ngobrol kok enak, nyantai, nyambung gitu, Pak. Oh. Memang sebelumnya sudah pernah pacaran juga? Belum. Oh, belum. Belum. Kita ketemu baru beberapa kali pertemuan, terus saya pergi. Oh, enggak, maksud saya dengan laki-laki lain dulu pernah pacaran? Ada. Tapi tidak enak ngomongnya? Ya, enggak sehati. Ya, terus bagaimana lanjutnya? Terus kayak kok nyaman gitu. Setelah diselidiki, ternyata ya benar beda agama. Pas kita main ke rumah, orang tuanya meski beda agama, welcome gitu, Pak. Oh. Kayak disambut bagus gitu. Iya. Terus? Ya, setelah kita jalan ya untuk kedepannya sih dari lika-liku itu aslinya juga dari pihak kedua orang tua juga kurang setuju. Pikirnya dari pihak si cowok mungkin suruh nyari yang seiman, sama lah dari kedua belah pihak
suruh nyari masing-masing yang sama imannya mungkin ya. Tapi kita karena merasa sudah cocok ya Pak ya. Kita pertahankan sampai akhirnya 6 tahun berjalan. Oh, pacarannya 6 tahun? Iya. Cuma jarak jauh? Iya, tapi kalau pas saya pulang ke Indo itu ya main bareng untuk beberapa saat gitu, nanti saya pergi lagi gitu. Iya. Terus akhirnya pada 2017 kita nikah. Kan tadinya ditolak, maksudnya tidak boleh dari kedua belah pihak. Iya, tapi kita tetap nerjam. Oh, kita tetap luar biasa. Iya, kita tetap satu pikiran itu. Pokoknya intinya kita nikah. Oh. Karena pikiran masih muda mungkin ya. Ya, pokoknya apapun yang terjadi harus nikah. Karena sudah dimakan umur juga Pak. Oh, waktu dimakan itu umur. Udah saya 28, suami saya hampir 32. Oh iya, umurnya sudah cukup dewasa ya? Iya. Iya. Terus bagaimana nih ceritanya waktu habis menikah? Habis menikah, saya punya anak. Enggak, reaksi orang tua dulu kan tadinya tidak disetujui ini. Bagaimana reaksi kedua orang tua? Kita tinggal di rumah saya. Seakan-akan tuh saya merasakan kayak suami saya tuh ndak diajeni, ndak di orangke. Oh, nggak dianggap. Ndak dianggap di keluarga saya gitu Pak. Iya. Tapi dengan kesabarannya dia, akhirnya meluluhkan hati saya. Ndak lama itu 3 tahun, tapi dia sabar. Bimbing saya. Waktu itu Mbak Siti belum percaya Tuhan Yesus kan? Belum ya, masih menolak. Ya. Oh, oke. Akhirnya saya punya anak. Terus ekonomi yang minim, akhirnya saya merantau. Ekonomi minim, jadi Mbak Siti harus kerja lagi di luar negeri. Ya. Oke, terus? Puji Tuhan di sana saya dapat majikan yang bagus. Majikan yang bagus, ya. Yang baik, yang belum saya dapat dari sebelumnya. Sebelum saya merantau sama-sama di Singapura, tapi enggak sebagus yang ini. Setelah saya kenal Tuhan Yesus, meski aku belum dibaptis. Oh, belum dibaptis? Waktu itu, ya. Oh, baru ini majikannya ini kepercayaannya apa nih? Kristen Katolik. Oh, oke. Iya. Jadi ada nilai lebih ya Mbak Siti lihat ya? Iya, dari keseharian nih, cara hidupnya mereka. Dia juga mengorangkan saya, yang dulu majikan sebelumnya tidak pernah mengorangkan saya. Banyak perubahan. Banyak perubahan ya Mbak Siti alami ya? Iya. Nah, terus bagaimana itu ceritanya? Dia ngasih buku buat saya membaca, buat ngisi waktu senggang saya, karena saya tidak dapat off day, tidak dapat libur, tidak bisa keluar dari rumah. Ngasih buku dari banyak buku. Saya cari. Dari buku itu saya temukan sesuatu yang merubah pikiran saya. Itu buku apa boleh tahu? Yang itu kesaksiannya Bu Teresia. Oh, Bu Teresia yang dari India itu? Iya, itu salah satunya juga Bible itu yang majikan saya ngomong sama temennya yang ada di Amerika Serikat kalau suami saya Kristen Protestan. Akhirnya dia ngasih Holy Bible sama saya di paket kayak itu Pak, lewat kantor pos kan. Terus saya pelajari setiap harinya. Setiap saya selesai bekerja, saya baca di kamar, di waktu senggang saya. Itu nentrem ke hati gitu Pak. Oh. Ya, buat hatinya nyaman gitu Pak. Jadi kata-katanya itu bukan hanya huruf-huruf, tapi ada kuasa gitu. Iya. Yang menjamah hati ya. Iya, seakan-akan itu seperti itu cara pengungkapannya. Jadi kata-kata itu hidup ya. Iya. Oke, itu teman-teman, itulah yang dimaksudkan bahwa firman Tuhan itu hidup. Jadi dia bukan huruf-huruf mati. Karena kalau dia huruf-huruf mati, dia tidak bisa mengubah perasaan. Dia tidak bisa menyentuh hati seseorang.
Tapi Mbak Siti ini mengalaminya. Itu bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar kalimat, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar karangan, tapi dia hidup dan mengubah cara berpikir seseorang. Nah, Mbak Siti bagaimana kelanjutannya? Apa yang Mbak Siti alami setelah? Akhirnya saya nggak bisa lepas dari baca itu, kayak ada ketertarikan terus Pak. Kayak ada daya tarik gitu. Luar biasa. Iya. Baca Holy Bible-nya Alkitab itu. Iya. Terus saya download aplikasi Alkitab itu di HP untuk misalnya kita pergi kemana kan bisa simpel gitu Pak, daripada bawa. Bisa baca lagi ya. Iya. Tadinya sama sekali nggak pernah baca kan? Dulu waktu masih di rumah, yang setelah punya anak itu belum kenal Tuhan Yesus itu, suami ngasih YouTube yang Islam akal sehat itu, tapi saya belum terbuka hatinya, nggak mau denger ke. Yang alasan suaranya disamarke, yang alasan artinya ndak legolilo, belum terima Pak. Hati masih menolak. Iya. Hati masih menolak. Iya. Sekalipun ada penjelasan-penjelasan, ada tayangan-tayangan yang membantu kita untuk mengerti Alkitab, mengerti tentang Tuhan, tapi Mbak Siti masih menolak. Iya, meskipun dari keseharian perilaku udah baik, udah banyak sabar, dibanding kesabaran saya mungkin lebih panjang suami saya. Luar biasa nih. Iya. Biasanya yang cewek yang sabar. Ya dia yang bisa ngerubah ke, dan saya lihat keseharian kehidupan majikan saya di sana, banyak yang positif ya Pak ya. Iya. Terus saya ngomong, saya ini nggak bisa ngelanjut ke lebih lama lagi kerja di sini. Kenapa? Saya ada kerinduan, ada pengen lebih dekat dengan Tuhan, pengen pulang, pengen dibaptis. Lah kamu kan bisa baptis di sini. Isa majikannya bilang gitu. Enggak, aku pengen ngerayain bareng sekeluarga gitu. Bareng suami sama anak. Iya. Terus saya nyari juga di sana, meskipun aku belum pulang, itu nyari Andri Tunggal. Channel Andri Tunggal yang bisa memberi semangat saya juga. Iya. Dari semua channel-channel itu tak cari Pak. Aku kayak nyari jalan apa ya, belum aku ketahui sebelumnya ya. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi di sana cari-cari channel-channel yang memberikan motivasi, memberikan penjelasan, pengertian yang mengarahkan Mbak Siti kepada Tuhan Yesus. Iya. Yang tanpa ragi, yang pokoknya semua tak jelajahi dari ini satu garis lurus, kayak yang lebih bagus ya Tuhan Yesus. Haleluya ya. Iya. Itu bukan cuma hanya dirasakan, tapi dialami teman-teman ya. Makanya kita hidup ini carilah Tuhan yang benar, yang bisa membawa kita kepada hati tidak bisa dibohongi. Ya. Jangan kita terus membenarkan pikiran kita, tapi carilah kebenaran. Mbak Siti, saya mau tanya, dulu waktu menikah secara apa Mbak? Secara Islam Pak, di KUA. Berarti suami ngalah dulu waktu itu? Iya, sebelumnya kita ke tempat pendeta dulu, tapi pendeta ngomongin nggak bisa, harus baptis dulu. Pendeta ngomong baptis dulu? Iya, nggak bisa di Tok Bene itu ndak bisa, harus sesuai hukum, sesuai jalur, sesuai peraturan. Tidak bisa dibohongi di dalam Kristen ya. Benar. Kalau direkayasa nggak bisa, harus baptis dulu. Iya. Memang. Mungkin meskipun aku merengek pun ya tetap percuma. Iya. Memang anak Tuhan itu anak terang. Nggak bisa main gelap-gelap. Iya. Nggak bisa nggak dibaptis tapi diberkati. Nggak bisa. Iya. Jadi ceritanya suami pada waktu itu ngalah dulu. Sampai segitunya. Dan dia ngalah tuh akhirnya keluarga dia yang juga sini sewot. Dia dimarahi sama orang tua. Kayak kamu kok balik lagi. Balik. Dulu suami saya Islam, akhirnya di saat lulusan SMA dia
percaya Tuhan Yesus dan akhirnya dibaptis dan jadi orang percaya sampai detik ini. Oh, haleluya. Iya. Oke. Terus setelah menikah kan ceritanya ngalah sebentar nih. Iya. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangganya? Ya tetangga itu ya meskipun kita KTP kakak Islam ya Pak ya, tapi dari sebelumnya ada mereka lihat mungkin dari wajah suami saya apa dari dengar-dengar karena tetangga desa otomatis tahu ya kalau keluarga itu dari agama ini, makanya keluarga saya juga tidak menyetujui dan mungkin tetangga juga memandang keluarga kami agak sewot, agak sinis. Kita kayak merasa dikucilkan gitu. Iya, iya. Kayak dianggap remeh gitu. Iya, iya. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu 4 tahun baru saya terbuka. Akhirnya saya mengenal Tuhan Yesus dan mau dibaptis dan kita peneguhan di gereja. Peneguhan di gereja, iya. Luar biasa sekali. Iya. Mbak Siti, ayat mana yang benar-benar menguatkan Mbak, meyakinkan Mbak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Tapi saya tidak apa lengkap ya. Nggak paling apa-apa. Tidak Bapak nanti yang memutuskan. Iya, nggak apa-apa. Tuhan tak memandang rupa, Tuhan tak memandang harta. Betul. Iya Pak. Iya. Ya mau menerima kita apa adanya gitu Pak. Dalam segala posisi, kondisi, apapun. Iya, betul. Mau. Betul. Itu yang membuat saya. Itulah yang seperti tadi saya bilang, Matius 11 ayat 28. Iya. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Iya. Tuhan tidak pernah bilang, marilah kamu orang Kristen. Kalau dia bilang begitu berarti dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan satu kelompok. Dia bukan Tuhan satu kelompok, dia Tuhan semua manusia. Dia yang menciptakan manusia, mana mungkin dia bisa beda-bedakan manusia. Semua disayangi dia. Yang membeda-bedakan itu hanya manusia sesama manusia. Karena apa? Karena pikiran manusia sudah dibodohin setan. Dan yang mengajar kita menjadi terpecah-pecah, terpisah-pisah itu adalah setan. Karena setan itu adalah pemecah belah. Dia ingin membuat kita saling iri hati, saling benci, bahkan kalau perlu saling bunuh. Ya, karena memang setan itu haus darah. Oleh sebab itu berhati-hati. Jangan sampai kita di dalam hidup ini kita ternyata salah beriman. Ya. Perhatikan baik-baik karena iman itu penting. Iman itu adalah keselamatan kehidupan kekal kita. Nah, bagaimana kelanjutannya, Mbak? Setelah Mbak mengambil keputusan dan meyakini berdasarkan ayat itu dia tidak memandang rupa, memang jelas dia tidak memandang rupa. Yang memandang rupa itu hanya manusia. Iya, Pak. Ya, kalau dia lihat dompetmu tebal, dia dekatin kamu. Iya, ya. Benar. Kalau dia lihat dompetnya tipis, dia jauhin. Iya. Ya, bahkan orang tua juga bisa begitu. Saya juga mau bilang gitu. Iya, ya. Dia beda dengan Tuhan. Saya merasa. Iya, tuh kalau Tuhan justru yang letih lesu berbeban berat, mari Tuhan mau tolong. Ya, beda sekali. Itu firman Tuhan, saudaraku, ini firman Tuhan ini adalah firman, ya. Jangan mau dibodohin setan. Mari hidup dengan bijaksana. Tidak ada satu kata pun yang bisa diragukan dari firman ini. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mau cari di mana firman seperti ini? Dia Tuhan yang mengasihi kita. Luar biasa sekali. Nah, jadi dengan firman-firman itu, Mbak semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ya? Iya, Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, ya? Jadi bukan hanya dibaca, tapi dialami, kan? Iya. Hati kan tidak bisa dibohongin. Merasakan juga. Karena kehidupan itu kan di hati kita. Iya. Ya kan? Kita merasakan hati kita. Iya. Ada sukacita, ada damai, ada ketenangan, ada kelegaan. Iya. Ya, itulah luar biasanya orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Nah, Mbak, saya mau tanya nih. Mbak Siti, setelah percaya Tuhan Yesus, bagaimana reaksi orang-orang lain?
pasti banyak tantangannya. Iya. Seperti apa? Yang di lingkungan itu ya meremehkan ya Pak. Kalau misalnya kayak menganggap rendah, bahkan kadang meh papasan aja kadang ya agak sinis. Pak lewat jalan lain gitu. Lewat jalan sana aja. Menghindar. Iya, menghindar. Ya kita mungkin orang itu ada masalah lain, anggap positif aja. Kita cara pikirnya semua yang positif aja dulu. Soal orang mungkin karena pikiran mereka belum dibuka ya sebisa mungkin saya pribadi ingin berbagi cerita baik, bahagia, kabar baik. Tapi kayak teman saya contohnya, setelah saya terima Tuhan Yesus, misalnya saya ada video terus saya share ke WhatsApp, itu mereka malah maki-maki. Iya, mungkin belum dibuka ya, tapi ya itu resiko. Ya, maki-maki dan akhirnya kita ada jarak. Iya, dari hal sepele itu. Mereka pasang jarak. Iya. Nggak mau dekat-dekat. Akhirnya kita udah enggak kontak, mungkin WhatsApp saya diblokir. Iya, udah enggak hubungan lagi. Terus ya udah, kita enggak lanjut terus. Yang saya rasakan kalau di masyarakat itu ya itu kayak enggak nyaman, malahan kayak diremehke. Tapi kalau kita pergi ke gereja, meskipun saya orang baru di sana, mereka welcome. Saya duduk di luar nunggu suami yang masih sibuk sama anak, mereka bilang, ayo masuk, enggak apa-apa. Langsung welcome meskipun belum kenal, Pak. Iya. Karena Mbak Siti tahu nggak kenapa seperti itu? Kenapa? Karena kita di dalam Tuhan Yesus, kita dipersatukan oleh darah Tuhan. Iya. Anak itu terlahir melalui darah kita, darah daging, ya kan? Makanya kita ini menjadi keluarga Allah, keluarganya Tuhan. Karena darah Tuhan itu mengalir secara roh, kita dimateraikan oleh darah. Dan di dalam diri kita semua itu ada darah Tuhan. Kita percaya penebusan pengorbanan darahnya, dan itu dimateraikan di dalam hidup kita. Makanya kita di dalam Tuhan Yesus itu berbeda. Kita tuh satu Bapa, keluarga. Jadi beda responnya. Iya. Kalau keluarga daging beda, keluarga jasmani beda. Makin kita punya anak, saudara kita punya anak, makin hari makin jauh. Apalagi punya cucu, sudah kadang-kadang lewat di tengah jalan sudah tidak saling kenal. Beda dengan kalau kita dipersatukan oleh darah Tuhan. Biar dari ujung bumi, namanya kita sama-sama percaya Tuhan Yesus, akan menjadi satu. Ya, luar biasa. Nah, terus bagaimana itu tantangan-tantangannya? Apa Mbak Siti mau mundur? Karena banyak dibenci orang? Enggak, Pak. Saya tetap maju terus. Maju terus? Iya. Iya. Kita perdalam lagi, kita tingkatkan lagi iman kita, lebih semangat lagi untuk pembelajarannya. Haleluya. Mbak Siti pasti sudah mulai beritakan Injil nih. Ya. Mulai dari share-share video. Iya, ada Pak. Tapi kalau untuk dalam keluarga saya belum berani. Karena apa-apa. Masih awal-awal, butuh proses. Iya. Karena memang tidak mudah untuk meyakinkan, karena Tuhan Yesus sendiri pun ditolak karena dia dari atas. Makanya waktu dia hadir di bumi ini, bumi tidak bisa terima. Bumi menolak dia karena dia dari atas. Bumi ini dikuasai oleh iblis. Makanya manusia dari kecil itu sudah pandai berbohong. Kenapa? Karena tabiatnya jahat. Padahal tidak ada manusia yang suka dibohongi. Betul kan? Betul. Tidak ada manusia. Istri kalau mau cari suami, jangan bohongi saya ya. Suami juga. Jangan bohongi saya. Ya, Pak, ya? Iya, tapi dalam keadaan kepepet saling bohongin kan? Iya kan? Itu. Kenapa? Manusia tidak ada yang suka dibohongin. Tapi manusia ada di dalam dunia ini tabiatnya jahat. Makanya waktu Tuhan Yesus datang dengan tabiat kebaikan, dengan kasihnya yang begitu luar biasa, dunia marah. Dunia menolak. Gitu. Jadi Mbak Siti jangan kaget. Kalau begitu percaya Tuhan Yesus, nanti banyak yang tidak terima. Ya enggak saya tok lah Pak. Banyak orang juga merasa seperti itu. Jadi kita untuk enggak matahke semangat.
tetap semangat terus. Ndak cuma kita yang ngerasain, banyak orang juga yang ngerasain. Iya, gitu. Haleluya. Ya. Luar biasa. Iya. Ya, Mbak Siti, walaupun Mbak Siti baru percaya Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus sudah menyatakan mujizat nih. Amin, ya kan? Puji Tuhan. Kira-kira satu saja, mujizat apa yang pernah terjadi bahwa Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia Maha Kuasa? Silakan, Mbak. Saya sadar diri kalau anak saya spesial. Amin, enggak spesial terlalu, bukan saya meninggi-ninggikan anak saya, tuh enggak. Dia sering rewel kalau di acara, kelamaan tuh dia bosen, Pak. Kalau dalam gereja lama dia selalu rewel, paling hanya sebentar, nanti diselimur kayak gitu. Nah, malam sebelum saya peneguhan itu, saya tumpang tangan, saya doain dia. Semoga besok acara lancar semua, anak ndak rewel. Dan puji Tuhan semua lancar, anak ndak rewel. Oh, haleluya. Ada jamahan itu, iya, yang saya kuasa Tuhan dinyatakan bekerja, ya. Iya. Wah, jadi Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf, tapi Dia memang firman. Iya. Apa yang Dia tulis bahwa Dia Allah yang setia, yang menyertai kita dan yang memberikan pertolongan, kelegaan kepada kita. Iya, Pak. Ya, luar biasa ya. Iya. Tuhan Yesus baik sekali. Ya, puji Tuhan. Ya. Saya mengucap syukur. Iya, haleluya. Mbak Siti, ya, ini kan banyak teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Mungkin Mbak Siti ada pesan buat mereka. Singkat saja, apa pesan Mbak Siti buat mereka? Oke, Pak. Ya, kalau melihat tanda-tanda dunia ya mungkin mungkin banyak masalah, mungkin banyak musibah. Alangkah baiknya kalau kita perdalam lagi kita dalam beragama, dalam beriman, nyari kebenaran. Cari kebenaran, cari Tuhan yang benar. Iya, benar-benar. Yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita, yang hidup. Yang bisa menjamin kita untuk selamat. Yang bisa memberikan kuasanya ya, yang menyatakan kuasanya kepada kita ya. Ya, ingat teman-teman, waktu ini singkat. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai Anda mati belum kenal Tuhan yang benar. Karena hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Dia bukan hanya berfirman, tapi Dia buktikan 2000 tahun yang lalu Dia terangkat naik ke surga. Disaksikan oleh banyak orang. Ya, bahkan di Indonesia pun diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan semua bangsa mengakui bahwa Dialah satu-satunya yang pernah naik ke surga. Tidak ada manusia yang lain yang pernah naik ke surga. Ya, yang disaksikan, Tuhan Yesus disaksikan, ya. Kalau mungkin hanya cerita-cerita, bisa banyak cerita. Dan ingat, cerita kalau tidak ada yang menyaksikan, itu adalah cerita yang diragukan. Tapi Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak orang, Dia terangkat naik ke surga. Dia dari surga, Dia terangkat ke surga, dan Dialah yang bisa bawa kita ke surga. Tidak ada, dengarkan firman Tuhan. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Permisi tanya nih teman-teman, Anda tinggal di mana? Di kolong langit apa di atas kolong langit? Selama Anda tinggal di kolong langit, dengarkan. Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Oke? Terima kasih buat Mbak Siti atas kesaksiannya yang luar biasa. Dan doa kami menyertai Mbak Siti supaya semakin kuat. Walaupun sekalipun tantangan, bahkan mungkin aniaya, bahkan mungkin kita bisa dibunuh karena nama Tuhan Yesus. Tapi percayalah, Tuhan Yesus itu adalah kekuatan yang luar biasa dan Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di dalam link ini. Tuhan memberkati, doa kami buat Anda semua. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.